teman-teman. Selamat malam. Oke. Iya teman-teman, sengaja saya nggak banyak ngomong, saya dengar dulu jawabannya muter kemana gitu, 7 kali ke Monas kah, atau helikopter atau kipas kah, kan gitu. Saya belum tahu kan jawabannya. Kalau ada data bantahan kan ya baru terjawab artinya. Kalaunya cuma kita modal ngomong aja 1 jam, ya bukan jawaban itu ngomong itu. Lain kan ada data yang tertulis ya, telah dinubuatkan Yesus akan disalib tanpa andil iblis, ibaratnya kayak gitu kan. Kan gitu ya teman-teman. Kita cari lagi Kristen yang lainnya ya, kita dengarkan jawabannya kayak gimana gitu ya. Ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap ini judul dari kalian ini teman-teman. Bikin panik judulnya rupanya. Bikin panik judulnya. Saya bukan menghina, bukan ya, tapi wajar kan ya, wajar kita ini. Bentar. Wajar kita bertanya. Waduh, ibu, ibu ini pula ketemu saya. Iya, bu, tanggapi bu. Tidur. Iya, saya mau tanggapi. Itu judulnya Iblis Pahlawan Kristen. Saya jawab bukan. Iblis adalah musuh abadi manusia sejak manusia diciptakan di Taman Eden. Musuh abadi. Kalau bukan, saya mau tanya dulu. Terjadi nggak penyalipan kalau tanpa bisikan iblis? Gini dulu Bang, jangan ke sana dulu ya. Itu dulu akarnya dulu. Kan akarnya dulu yang kita ambil itu. Iblis itu apa gitu dulu Bang. Kita kan siapa iblis itu. Kita nggak perlu mengenal background iblis. Yang kita pertanyakan ya tentang masalah penyalipan, bukan iblisnya. Terjadi nggak penyalipan kalau tanpa bisikan iblis? Tanpa bisikan iblis kepada Yudas gitu. Memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Itu sudah dinubuatkan dari ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Gimana? Coba ibu pakai data saya, pakai data lah. Saya nggak pakai data. Tertulis di mana kan gitu biar saya tahu gitu. Tetap akan terjadi penyalipan tanpa ikut andil iblis. Kan ada datanya, kan enak gitu. Kalau saya bicara itu kesimpulan dari Alkitab. Karena saya bukan pendeta, tapi di pengertiannya kebenaran itu di pengertiannya. Bukan meracik-racik ayat, meracik ayat ini diambil tanpa pengertian percuma juga, Abang Usut. Ya, itulah penjelasannya ya. Oke lah, ya, gak apa-apa. Kita menghargai tiap jawaban gitu Bu. Tapi kita akan mencari data ya, mencari data bahwa ya penyalipan itu bukan jasa dari iblis. Kayak gitu. Bukan jasa dari iblis. Justru iblis itu musuh yang harus dikalahkan. Begini Bang ya, orang Kristen itu harus hidupnya seperti Yesus.
Kalau jumlah bilangan yang hidup seperti Yesus sudah genap tercatat di sorga, maka itu adalah hari terakhirnya iblis, karena saat itu iblis akan dilempar ke lautan api. Makanya iblis tuh sekarang menghalang-halangi orang Kristen hidup seperti Yesus. Nanti kalau jumlah bilangan orang-orang yang hidup seperti Yesus, istilahnya tuh martir, iblis tuh takut gitu loh, karena itu akan menjadi hari terakhirnya dia. Tuhan Yesus akan datang kembali, begitu Bang. Jumlah bilangan orang yang hidupnya seperti Yesus tuh harus genap jumlahnya. Jadi waduh. Aduh, iya ribet banget ya Bu ya menjawab ininya, judulnya ini ya. Ribet kan saya gitu. sudah jawab, iblis itu Iya. bukan pahlawan Kristen, iblis itu musuh abadinya orang-orang Kristen yang harus dikalahkan dengan hidup seperti Yesus. Itu aja, simple aja Bang. Iya, gimana teman-teman? Tuh jawabannya ya. Karena yang meminta Bang, itu Alkitabiah. Yang meminta ini, Bu. Yang meminta judul seperti ini netizen masalahnya. Nah, gitu. Jadi mereka sendiri yang nilai. Saya hanya dengarkan jawabannya aja, naikin, dengarkan, diem aja saya gitu. Mereka yang nilai, bukan saya. Oke. Udah. Ada yang Ibu pertanyakan? Gak ada, cuma mau jawab itu aja, tertarik saya naik. Iblis pahlawan Kristen, bukan. Iblis adalah musuh abadi orang Kristen. Itu jawabannya. Baik. Boleh saya bertanya sedikit, Bu? Boleh. Kalau tanpa bisikan iblis, terjadi nggak penyalipan? Iblis membisikkan Yudas untuk menjual Yesus, itu benar. Itu karena dia menyerap filosofi iblis. Itulah musuh manusia. Dia mau mendengarkan iblis, berarti dia ikut filosofinya iblis. Kalau dia menyerap filosofi Tuhan, dia tidak akan bisa dibisiki oleh iblis. Itu aja. Berarti dalam penyalipan itu ada kan jasa iblis? Kan gitu jadinya. Karena berawal dari iblis gitu, kan gitu ya. Betul nggak? Berasal dari iblis, berawal dari iblis, sehingga terjadi penyalipan. Artinya ada jasanya iblis itu dalam penyalipan. Ya terserah Pak Ustadz menyimpulkan. Wah, ini kayak seram kali judulnya rupanya ya. Aduh. Oke. Iblis berjasa, ya itu kesimpulan Pak Ustadz, ya terserah Pak Ustadz. Oke lah. Ya, tapi saya menghargai jawaban Ibu gitu. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Oke, Bu. Saya akan gantikan Ibu dengan Kristen yang antri gitu ya. Kita dengarkan bantahannya satu persatu ya. Oke. Ya, makasih. Selamat malam. Kenapa ya teman-teman? Padahal kan kita cuma nanya ini judulnya ya. Kenapa sih ribet kali gitu jawabannya? Hah? Gimana ya teman-teman? Dari tadi yang naik kagak ada datanya semua pula. Ini ya teman-teman, ini judul mematikan dari kalian sendiri memang ya. Judul dari netizen ini saya nggak kepikiran pakai judul kayak gini. Ya udah kita naikin lagi ya yang lain, oke? Kita naikin yang lain. Sabar ya. Damianus. Cari pakar tat. Iya, kita cari pakar nih. Kita dengarkan aja satu persatu jawabannya kayak gimana kan gitu. Selamat malam abangku. Malam Bang, silakan buka kameranya dulu.
apa kabar? Oke. Waduh, gelap kali Bang. Gelap kali. Terima kasih ya yang di YouTube saya ya teman-teman semuanya atas kiriman-kirimannya itu, hadiah-hadiahnya itu ya. Terima kasih banyak. Oke, Bang. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Judulnya saya sebenarnya pertanyaan, Bang. Iblis pahlawan Kristen. Yuk. Gimana, Bang? Ayo. Iya, apa jawaban Abang? Iblis pahlawan Kristen. Saya bertanya itu. Kalau iblis pahlawan Kristen benar, Bang. Benar, iya. Iya, benar, baik, benar. Iblis pahlawan Kristen, baik. Begini, Bang. Mm-mm. Dulu. Semuanya walaupun Muslim atau Kristen itu pasti iblisnya ada semuanya, Bang. Mm-mm. Tergantung dari kita, Bang. Iya, Masing-masing itu punya godaan, Bang. betul. Nah, istilahnya kalau pertanyaan-pertanyaan lain, kalau menurut saya itu, Bang, tergantung dari kita sendiri. Misalnya, saya kan punya kesalahan. Misalnya orang tua saya marahin, misalnya dia suruh saya itu bikinin air. Saya kan nggak mau, pasti orang tua itu marah, Bang. Itu kan salah satu juga kesalahan, Bang. Menurut Baik. saya. Baik Bang, saya kalau sama orang jujur Bang agak susah mau nanya apa lagi gitu. Kata Anda, jadi memang iblis itu memang betul-betul berjasa gitu Bang ya? Ya memang kalau menurut iblis itu, kalau menurut bawaan saya itu, iblis itu masing-masing bawaan tergantung dari kita sendiri, Bang. Iya. Oh, jujur Abang. Ini, Bang, kalau orang Muslim juga, kalau nggak ada kesalahan, tidak mungkin ada iblis yang godaan, Bang. Iya. Tepuk tangan, jujur ya. Kalaunya jujur jawabannya saya agak bingung mau nanyain apa gitu. Jawabannya saya ini sejujur saya, Bang, gini. Kalau jawabannya saya tidak tahu jawab, ya berarti saya diam. Kalau saya tahu jawabnya, pasti saya jawab, Bang. Tapi nanti Abang malah diserang Kristen nanti. Kenapa kau benarkan penyalipan itu jasa iblis? Ini, Bang. Itu orang pribadi masing-masing, Bang. Keyakinan masing-masing tergantung dari Bang juga. Bang kan orang Muslim, saya orang Kristen. Kalau keyakinan Abang itu ombang-ambing, tidak akan mungkin ada pendukungnya. Seperti saya juga Kristen, Bang. Salah satu contohnya gini, Bang. Bang kan pinjam orang punya uang, Abang nggak ganti. Berarti orang punya uang itu yang Abang pinjam itu pasti marah gitu, Bang. Iya. Bang, mungkin jawaban Abang berbeda dengan Kristen lainnya. Kalau Kristen yang tadi yang saya naikin gitu ya, nggak ada jasa iblis katanya. Ya, pasti ada, Bang. Tergantung Pasti dari Bang. ada. Pasti ada jasa iblis berarti ya. Pasti ada, Bang, godaan itu seperti saya. Abang kan Iya. orang Muslim. Pasti Abang itu orang berdosa juga. Misalnya Abang itu paling contoh yang paling dekat itu, Abang kan pinjam orang punya uang. Salah satu contoh. Kalau Abang nggak ganti kan, pasti orang itu pasti marahnya, Bang. Bang, kalau saya naikkan Kristen satu boleh nggak? Coba aja, Bang. Abang tetap di sini ya. Saya naikin Kristen satu ya. Baik. Kita tanya ya. Iya, nanti kan pertanyaan masing-masing agak berbeda, Bang.
Untuk sebenarnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Lobo Labu. Oh, apa ini? Gini Berhala. Bang, ada satu pertanyaan saya sama abang. Bang, Ya, kipas kah itu? kipas. Aduh, bunyinya sakit telinga. Gini bang, Ya, udah kan? silakan nanya. Ini ada satu pertanyaan saya sama abang. Kenapa masing-masing orang Muslim itu memusuhi sama orang Kristen itu selalu aja kalau orang Kristen itu beribadah bilangnya nggak ada izinnya, nggak ada izinnya, nggak ada izinnya. Waduh, Bang, sebenarnya di ajaran kita ya tidak ada permusuhan seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran saya, Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dan berlaku adil ya selama dia tidak memusuhi agama Islam, kan kayak gitu. Jadi ajarannya dalam Islam itu ya nggak boleh gitu mengganggu tempat ibadah orang lain. Nah, terkait tentang masalah pelarangan-pelarangan ya, pembubaran-pembubaran, mungkin bisa dicek dari segi prosedur negara kita, gitu. Apakah sudah terpenuhi prosedurnya, mendirikan izinnya, kan IMB-nya, operasionalnya, izin operasionalnya, kan kayak gitu. Terus dalam prosedur itu ada 90 KTP yang menggunakan tempat ibadah tersebut, kan kayak gitu. Nah, jadi kalaunya untuk masalah pembubaran itu, Bang, itu bukan dari ajaran, tapi dari aturan pemerintah daerah setempat, gitu. Nah, gini bang, kalau di daerah saya itu, kalau Muslim itu nggak perlu minta izin kalau bangun musola bang. Kalau bangun musola tidak perlu minta izin, nggak mungkin, Bang. Pasti ada sampai ke kelurahan. Nggak ada bang. Kalau saya itu di kabupaten saya nggak ada bang. Cek aja berarti lagi, Bang. Geruduk, Gini bang, geruduk juga dong. gini bang. Masa nggak ada izinnya? Kan kita ada tuh ya PBB kan sekarang, pajak bumi dan bangunan. Nggak mungkin, nggak bisa mendirikan sesuatu tanpa izin. Gini bang, saya itu salah satu saran saya, kalau abang masuk akal atau tidak terserah abang aja kan. Kalau di daerah saya bang, kalau soal surat izin dari RT, RW atau maupun kepala desa itu nggak ada bang. Gini, tergantung dari pengelola. Misalnya kalau kami orang Kristen itu pengelolanya pendeta atau dari wakil-wakil pendeta. Nah, terus itu kalau masjid itu tergantung dari pengelola masjid, misalnya ustadz atau jemaat-jemaatnya itu. Kalau menunjukkan ke dalam kebaikan, itu semuanya orang kami itu setuju bang. Ya. Ya kalau yang seperti itu, Bang, ya kita tidak bisa membawa ke ajaran, nggak bisa. Masalahnya daerah setempat itu yang mengatur gitu. Kalau kami bang nggak ada larangannya segalanya maupun agama apapun bang. Kalau masalah izin pembangunan musola itu pasti ada minimal ke kelurahan gitu. Kalaunya nggak ada ya digeruduk aja. Ngapain? Tapi menurut saya bang nggak boleh bang. Itu kalau digeruduki masing-masing. Nggak salah kalau kita geruduk karena dia nggak sesuai prosedur gitu. Prosedur gitu. Di mana-mana itu harus dipastikan ada izinnya. Ini bang, soal izinnya itu soal urusan pemerintah bang. Nah, menurut saya gini bang, bukan masalah kita baku debat. Nah,
selama ini saya nonton di TikTok, kalau ini menurut agama harus ada izin, segala macam, itu kan menurut saya itu nggak masuk akal, Pak. Oke. Ya artinya gini, saya kasih tahu abang, kalau di dalam ajaran Islam bukan begitu ajarannya, nggak boleh melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah di luar agama Islam, nggak boleh, gitu. Ya begini Bang, kalau menurut saya itu abang kan Muslim, saya kan Kristen. Kalau bisa, salah satu abang kan bisa membuat like itu bersatu sama sesama, itu mengkasihkan penjelasan bahwa rumah-rumah ibadah masing-masing agama bisa kan mengkasihkan salah satu saran. Jangankan gini Bang, ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah, ada yang mengerti hukum, ada yang nggak mengerti hukum Bang. Menurut saya, Iya sih, saya hanya bisa menjelaskan bahwa itu bukan dari ajaran gitu loh, tapi dari prosedur gitu. nah betul Bang. Kalau bisa menurut saya Bang, salah satu teman-teman abang atau saudara-saudara abang atau keluarga abang, semua pun ajaran-ajaran agama sesama bisa mengkasihkan solusi bila perlu itu. Mau agama apapun, bila perlu dia membangunkan rumah agama, rumah ibadah, tak boleh minta izin, harus ada izin IMB atau segala macam. Tergantung dari keyakinan masing-masing Bang. Iya. Jadi seperti itu Bang, saya nggak bisa jawab ke sana kemari lagi gitu kan, karena di ajaran Islam tidak dibenarkan untuk merusak tempat ibadah agama lain gitu. Berarti itu dari segi apa? Dari segi prosedur setempat. Jadi seperti itu. Jadi jangan dikira abang bahwa Islam itu anarkis ajarannya, bukan ajaran Islam kayak gitu, bukan. Tapi dari apa? Dari hawa nafsu mereka mungkin ya, karena prosedurnya tidak lengkap, maka digeruduk gitu. Itu Bang, oke? Begini Bang, bukan tidak lengkap izin atau segala macam itu. Begini, tergantung dari sekeliling situ. Misalnya saya kan agama Kristen, yang saya bangunkan rumah itu rumah ibadah di tengah rumah Muslim. Misalnya, di situ kan ada tanah kosongnya saya beli. Di situ kan tanah pribadi saya. Misalnya, terus itu di situ saya bangunkan rumah ibadah, bukan masalahnya rumah ibadah lagi, karena di situ kan kurang orang Kristennya, hanya beberapa orang aja. Di situ saya kan kekurangan untuk mengajarkan sesama saya, ajaran saya sendiri, orang Kristennya sedikit aja Bang. Nah, terus saya bangunkan rumah pribadi saya kan punya anak yang kecil-kecil, mau ajarkan dan keagamaan kami masing-masing kan di situ kekurangan. Makanya yang sering saya nonton di TikTok itu rumah pribadi. Saya kan kumpulkan anak untuk mengajarkan tentang agama kami sendiri, mengenal Tuhan kami sendiri. Jadi Bang gini, kita tarik kesimpulan aja. Saya udah jelaskan bukan dari ajaran kayak gitu ya. Oke? Oke. Ya. Kita naikin kembali ke tema tadi Bang ya, tentang masalah iblis pahlawan Kristen. Anda menyatakan bahwa iblis memang berjasa gitu. Coba saya naikkan Kristen lagi satu, boleh ya? Boleh aja Bang. Coba kita tanya. Mari kita tanya ya, Putra. Halo, selamat malam. Ya, Bang. Selamat malam Bang. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Oh iya boleh Bang. Oke Bang, kita punya judul sebuah pertanyaan Bang. Iblis pahlawan Kristen. Nah,
Kan kayak gitu. Saya tanya sama Bang Dami di atas, itu kata beliau benar bahwa iblis berjasa dalam penyalipan gitu. Nah, kalau menurut Abang gimana? Bawaan, Mas. Bukan penyalipan, tergantung dari bawaan seseorang, Bang. Mm-mm. Ya, izin Bang ya. Silakan. Ya, kalau dari saya Bang, iblis tidak berjasa dalam penyalipan Yesus. Tidak berjasa. Iya. Jadi memang iblis kan bekerja lewat hati orang-orang yang menolak Yesus. Misalnya kayak Yudas Iskariot. Coba Bang dibuka. Coba Bang dibuka Lukas 22 ayat 3. Aku juga buka di sini ya Bang. Lukas 22 ayat 3. Oke, jadi di sana dibilang, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, Jadi Bang, dia itu kan orang yang dekat sama Tuhan Yesus, tapi dia menolak ajarannya. Dia itu seorang yang tidak taat sama Yesus. Jadi di sini kan gini Bang. ya, Kalau kita lihat ayatnya ini ya. Nih, ya, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Betul? iya. Berarti di sini ada jasa iblis ngambil tindakan dia, Bang. Jadi Bukan penting begitu, kita ketahui. Bang. Jasa iblisnya itu. Ketika orangnya kafir, Bentar Bang Damianus. Jadi gini Bang, kita ketahui Allah itu adalah roh. Iblis juga roh. Iblis itu dulunya ciptaan Allah, yaitu malaikat roh. Jadi roh Tuhan bisa masuk ke dalam manusia karena firman Tuhan berkata manusia adalah bait Allah. Jadi kalau misalnya di dalam manusia tidak ada Allah, berarti roh iblis bisa masuk Bang. Jadi Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang tidak taat sama Tuhan Yesus. Walaupun dia dekat, tetapi dia tidak mengerjakan teladan Tuhan Yesus. Jadi iblis itu bekerja lewat orang-orang yang menolak Yesus. Makanya iblis masuk ke dalam dia. Kalau begitu saya tanya satu lagi. Iya, Kalau tanpa iblis terjadi nggak penyalipan? kalau tanpa iblis tetap akan terjadi penyalipan Bang. Seperti apa? Ya, perlu kita ketahui ini Bang. Matius 16 ayat 21, coba buka datanya Bang. Tadi kan Abang perlu data kan? Ya, Matius 16 ayat 21. Oke, jadi di sini saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan di pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu dibunuh artinya disalibkan di sana Bang. Makanya dibangkitkan pada hari ketiga setelah Yesus mati, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya adalah sebelum kejadian iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot yang tidak ikut teladan Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, udah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, sudah dibilang dulu. Jadi saya simpulkan adalah mohon maaf, tanpa iblis tetap rencananya Allah itu akan terjadi gitu. Rencana Allah. Kalau penyalipan rencana Allah itu dari mana itu Bang? Ya, rencananya Allah itu bisa kita buka lagi ya, Markus 10 ayat 33 sampai 34. Karena kita di sini kan berbicara soal data. Jadi nggak apa-apa Bang, saya juga mau sampaikan buat saudara-saudara di sini. Oke. Rencananya Allah. Pening. Bentar. Di mana kehendak Bapa di sorga itu agar Yesus itu tersalib gitu loh. Nah, kalaunya tadi Bang ya, kalaunya tadi tanpa iblis, tanpa Yudas, kata Anda ya,
Yesus juga akan tetap disalibkan gitu. Iya. Ah, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus dan menegur dia, katanya, Tuhan. Terus maka Yesus berpaling kepada Petrus, enyahlah iblis. Loh, Petrus pula yang disebut iblis di situ. Iblis ini sebenarnya ada di mana-mana kah? Pasti Bang. Dalam saat itu ada di mana-mana, tergantung dari bawaan orang Jadi, masing-masing Bang. Coba buka Bang, buka dulu Bang. Coba buka dulu Bang, Yohanes 3 ayat 16. Jadi Tahu saya itu. iya, karena begitu besar kasih Allah, kalau orang abang bilang kan Allah itu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah dia. Tunggal itu namanya Yesus. Sebenarnya Allah sendiri itu menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Ya dia datang menjadi manusia Bang, karena Allah itu kan kudus Bang, sementara kita berdosa. Waduh. Jadi Kasih pertanyaan kira-kira. ya, jadi di sini ketika iblis membisikkan Yudas, lalu Yudas mengkhianati Yesus, terjadi penyalipan. Nah, orang yang berjasa di dalam penyalipan ini ada Yudas yang mengkhianati Yesus, ada iblis, ada tentara Romawi. Ini semuanya pahlawan gitu. Bukan pahlawan sih sebenarnya. Jadi gimana ya? Coba bukalah Yohanes 10 ayat 18. Di sana Tuhan berfirman, Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sebenarnya manusia yang tanpa roh Allah itu hanya, mohon maaf, jadi dimanfaatkan iblis. Iblis sebenarnya pengen membunuh Tuhan Yesus, tapi iblis nggak tahu. Jadi gini Bang, iblis itu nggak tahu masa depan, tetapi dia bisa tahu masa lalu Bang. Tapi kan gini Bang, iblis itu pernah kerjasama dia dengan Roh Kudus itu. Kalau itu jelas-jelas salah. Kudus nggak ada Bang. Coba Anda buka ya. Sebenarnya gini Bang. Gini, bentar. Ya, siap. Ya, coba Anda buka dulu Matius 4 nomor 1. Matius 4 nomor 1. Oke. Matius 4 nomor 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke. Nah, kan kerjasama tuh. Kerjasama Bang. Itu bukan kerjasama Bang. Akan gimana? Itu ada kerjasama Bang, Bang. biar ku jelaskan ya Bang. Sebelum pencobaan di padang gurun, kita masuk di dalam Matius 3 ya. Jadi di pasal yang apa? Yang ke-13, judul perikopnya itu Yesus dibaptis Yohanes. Arti dibaptis adalah lahir baru. Jadi mohon maaf, arti lahir baru itu adalah percaya memberikan percaya hidupnya sudah diselamatkan gitu. Jadi Yesus di sini juga meneladani untuk kita sebagai manusia ciptaan baru itu melalui kelahiran baru. Setelah kelahiran baru, Yesus sendiri adalah Roh Allah, Roh Abi itu. Jadi dia sudah dibaptis Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus di dalam hatinya, Bang, terus Roh Kudus ini maksudnya pencobaan di padang gurun ini berbicara gini, Bang. Pencobaan di bumi. Padang gurun ini berbicara bumi. Bumi itu adalah tempat cobaan, Bang. Jadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa dicobai oleh bumi ini adalah Yesus, Bang. Sampai matinya pun dia tetap melayani kita, Bang. Dan Bang, betul nggak di sini Yesus dibawa Roh Kudus? Iya, Roh Kudus, Bang, betul. Iya. Untuk dicobai iblis. Kerjasama itu, Bang. Kerjasama Bang. Oh, Itu Bang.
Karena Kayak gimana memang ini? Heran juga saya ayatnya. Ah, gini. nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan untuk gitu, untuk dicobai iblis. Kerjasama itu. Itu beda, Bang. Beda, Jadi Bang. gini Bang ya. Kenapa sangat sulit abang untuk mengerti Tuhan Yesus? Yang pertama, udah 2 Korintus 4 ayat keempat, udah itu harus dibaca karena hatinya tertutup, nggak percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, karena Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, pikiran manusia itu terbatas. Kita harus Waduh. yang ketiga Tadi menarik, Bang. Tadi Oke. menarik yang abang katakan itu. Ya, Sekali lagi. Iya. Yang ketiga, kenapa kita susah untuk mengerti Tuhan Yesus? Karena kita nggak punya Roh Kudus untuk membimbing, Bang. Oke. Jadi ya itu sekarang. Jadi sebenarnya tujuan kita live ini bukannya cari-cari kebenaran. Jadi gini Bang, saya tertarik dengan apa yang abang katakan tadi ketika memberikan data, meskipun tanpa iblis dan Yudas, Yesus tetap disalibkan, kan kayak gitu. Iya Bang Buya. Nah, ini gimana kronologinya? Iya. Kronologi gimana tuh Bang? Kalaunya tanpa Yesus, tanpa Yudas dan iblis. Kalau tanpa Yesus dan iblis. Tanpa Yudas dan iblis. Oke, aku kasih contoh gitu masuk abang ya. Nah, Oke, coba kita bayangkan ya bang ya. Seorang dokter sudah bertekad untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan pasien. Pasien itu hanya bisa hidup kalau menerima darah si dokter. Nah, apakah pasien itu sembuh karena ada penyakit yang memaksa dokter tidak? Dokter tetap akan menyerahkan darahnya karena memang itu ya keputusannya gitu. Jadi keputusan, ya, keputusan perintah, berarti ada nubuat gitu. Maksudnya. Oke, ulangi lagi ya. Coba kita bayangkan, udah. Dokter sudah bertekad. Yang pertama dia udah punya tekad, udah, untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan pasien. Ya, pasien itu hanya bisa hidup kalau menerima darah si dokter. Nah, jadi pasien itu sembuh karena apa? Nah, apakah pasien itu sembuh karena ada penyakit yang memaksa dokter? Tidak. Jadi dokter itu tetap akan menyerahkan darahnya karena memang itu keputusan dan kasihnya. Karena yang pertama tadi dia udah punya tekad, dia mau kasih darahnya ke pasien untuk menyelamatkan. Jadi kayak gitu juga Yesus bang. Yesus sudah datang ke dunia dengan tujuan jelas. Dia mati di kayu salib dalam Markus 10 ayat 45. Iblis hanya berusaha menghancurkan Yesus dengan memakai Yudas. Tetapi rencana salib tetap akan terjadi karena itu adalah Allah sejak semula gitu bang. Iya. Makin puyeng saya bang dengar jawabannya. Jadi gini bang. Kenapa bang puyeng? Doa aja lah bang, minta Roh Kudus, maksudnya tuntunan roh dari Allah di hati abang untuk nuntun mana yang benar gitu. Aduh, Oke, pusing itu aja, saya ya dengar jawabannya. Pusing, Bang. Santai. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, jawaban yang saya terima sampai saat ini yang punya data Bang Putra ya, Bang Putra. Cuma analoginya bagi saya pusing gitu, nggak masuk masih. Itu yang menjadi masalah. Ada datanya, cuma seperti apa? Adakah nubuatannya juga yang tertulis kan kayak gitu. Lalu status dari iblis dan tentara Romawi, ya tentara Romawi ini berjasa atau tidak gitu? Sorry bang, tadi aku lagi ngomong, ada kawan baru pulang dari gereja. Ulangi bang. Iya, kan di dalam penyalipan ini ada ikut andil iblis, Yudas Iskariot dan tentara Romawi, kan kayak gitu. Nah, Ya. status mereka ini, apakah mereka ini adalah pahlawan atau bukan gitu? Karena membantu proses jalannya penyalipan.
Bukan membantu bang, bukan membantu dalam penyaliban bang. Itu kan dari godaan, bukan membantu dalam penyaliban bang. Itu untuk menyelamatkan seseorang yang jatuh dalam dosa bang. Waduh, yang mana nih? Jadi sama sekali memang nggak ada iblis jadi pahlawan, nggak ada bang. Tentara Iblis Romawi? Nggak. Tentara Romawi? Nggak. Gak ada. Kalau di Roma Iya. itu bang nggak ada bang. Iya, cuma Yesus gitu. Tentara Romawi ditebus juga nggak dosanya? Semua orang bang, termasuk abang pun ditebusnya kalau abang percaya. Waduh, waduh, waduh. Kalau abang ya percaya lah gantung dari Bang, ya. Puyeng ya, puyeng saya ya. Udah, ya udahlah kalau kayak gitu. Oke bang, terima kasih atas jawabannya ya. Itu bang ya. Gini bang. Ya oke. Halo, Thank you bang ya atas jawabannya. Saya turunkan satu persatu ya. Nggak boleh dulu bang. Bang Dami masih mau ngomong ya. Gini Oke. bang. Dari keyakinan kita bang, jangan langsung diturun-turun bang. Ini keyakinan misalnya menurut saya kan nggak sekolah bang. Kalau menurut firman-firman itu kata-kata itu untuk membaca nggak bisa bang. Kalau menurut kata-kata untuk mendengar mana yang benar mana yang salah kan bisa saya bandingkan bang. Kenapa abang ini jadi gelap? Mana orangnya? PT sawit bang, PT sawit kan kalau kami itu jam 10 lampunya mati bang. Waduh. Iya gitu ya. Ya ngerti. Bersama sawit itu kan banget ngerti. Mati lampu ya teman-teman rupanya beliau. Tadi bang jadi sesuai ya bisikan dari iblis masuk ke Yudas mengkhianati Yesus dan tentara Romawi menyalip, semua terstruktur itu berarti ya. Kalau menurut saya gini bang, tergantung dari keyakinan. Misalnya saya digoda untuk curi atau maling. Kalau menurut abang dorang muslim maling kan, nah saya kan nggak punya duit, saya kan mengayang gimana untuk mendapatkan duit. Kesimpulannya gini aja bang, kesimpulannya berarti iblis berjasa gitu ya. Nggak akan berjasa bang, tergantung dari keyakinan bang. Tergantung masing-masing pula ya. Iya bang. Tidak akan kuasa bang. Kalau menurut saya itu iblis nggak ada kuasanya bang. Yakin Baik bang. Ya, bang. Saya kalau gitu saya mau tanya, jika abang hidup di saat Yesus disalib nih ya, jika abang hidup di saat Yesus itu disalib, abang kira-kira bantu penyalipan atau kabur? Nggak ada bang, cuma hanya aku nonton dan percaya yakin apa yang terjadi. Saya mau tanya Anda aja, ketika Anda hidup saat di penyalipan Yesus, apakah Anda membantu penyalipan atau Anda kabur gitu? Aku nggak bantu penyalipan dan kabur bang. Aku nggak kabur, tapi aku hanya menyaksikan bahwa Yesus disalib karena menanggung dosa sesama manusia bang. Itu dia hanya menanggung aja bang, untuk menyelamatkan umatnya yang tercedung dalam dosa bang. Jadi biarin aja gitu, nonton aja tentara Romawi eksekusi gitu ya. Nonton bang, tapi dalam kata-kata saya itu mendukung bang. Artinya dalam cobaan itu mendukung sesama. Jangankan dicoba. Kenapa ini bang? Kenapa nggak dibantu tentara Romawinya? Kan dia lagi mau eksekusi penebusan dosa toh. Dukung dalam doa, bukan dukung untuk secara fisik. Kalau secara fisik bang, berbeda tenaga bang.
Kenapa Misalnya cuma kenapa cuma diliatin aja tentara Romawinya nggak dibantu? Seharusnya dibantu itu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. betul bang. Begini, katanya ini kasihkan contoh sama abang. Ah, Abang kan punya teman, dipukul sama orang lain. Teman abang udah bersalah. Apakah abang terjun untuk ini belain teman abang atau abang cuma diam aja? Misalnya teman abang atau saudara motor. ini teman-teman betul-betul sakit. Contoh dulu bang. Seperti Betul-betul itu, Bang. sakit kepala saya dengar jawaban teman-teman Kristen malam ini. Kalau Iya. abang sakit kepala, kalau saya nggak sakit kepala bang. Ah. Oke lah kalau kayak gitu. Apa lagi? Contoh sama abang supaya abang langsung mengerti dalam satu contoh saya. Misalnya saudara abang pencuri atau maling, apakah abang ikut campur saudara abang itu maling atau tidak? Menurut saya bang. Nonton aja kan kata Anda. Iya kan sama bang. Itu kita hanya dukung dalam kata-kata aja bang. Seperti itu. Seseorang yang salah bang, tidak akan mungkin kita mendukung sesama bang. Oke, ya saya hargai jawabannya gitu Bang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ya, itulah biarkan teman-teman teman-teman yang Islam ya netizen menilai sendiri jawaban dari Kristen-Kristen yang pernah naik ke atas gitu ya. Oke Bang? Iya. Oke. Tergantung dari bahan masing-masing bang. Oke, Iya. selamat. Thank you. Selamat malam Bang. Aduh, ini gara-gara netizen ini judul ya bikin sakit kepala saya loh. Iya. Mumet saya dengar penjelasan semuanya ya. Kayak gimana teman-teman? Tadi ada yang pakai data. Katanya ya tanpa iblis dan Yudas Yesus juga tetap tersalib. Tapi dari mana itu nubuatannya? Kan kayak gitu. Terus gimana kronologinya kan kayak gitu. Kalau tanpa Yudas dan iblis, apakah Yesusnya menyerahkan diri atau rapat dulu gitu dengan tentara Romawi jam berapa mau disalib? Kan kayak gitu. Serba puyeng teman-teman, ini memang judul yang sangat mematikan dari netizen rupanya. Iya. Judulnya nih, judul dari kalian nih sangat mematikan. Nah, sampai kejang-kejang teman-teman kita. Aduh. Kita dengar lagi jawaban kawan-kawan Kristen yang lainnya. Saya lebih banyak dengar aja malam ini teman-teman ya. Sakit kepala saya sudah masalahnya. Halo, selamat malam. Apa ini? Turunlah ya. Ada. Serius teman-teman, sakit kepala saya dengar jawaban mereka. Muter-muter. Si Hombing, nah. Belum jam 12 kita istirahat nanti ya, gampang. Belum lah jam 12. Halo, selamat malam. Makan tuh. Rupanya ajaran makan tai kayak gini ya. Itu mau praktekin ini teman-teman. Dia mau dia itu mau apa? Mau keluarin nya kan biar dia makan seperti di dalam kitabnya kan gitu ya. Kan di situ air kencing sama nya dicampur kan gitu, di jus mungkin gitu ya. Tuh ada yang praktekin teman-teman. Aduh, ada.
Aduh. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bu. Iya, silakan dibuka dulu kameranya. Buka kamera sebentar ya. Wajib. Biar ngomongnya sama manusia, bukan sama gambar gitu. Udah jelas ya kalau ngomong sama kambing pasti nggak nyambung ya. Ya kan? Benar ya sih? Makanya masa gambar bisa ngomong? Masa nggak ngomong sama manusia modelnya kayak begini ya? Ya, selamat malam. Malam. Iya, Bu. Dari Kristen. Ya, saya Kristen. Nah, Ibu, ini tema ini panas banget malam ini, Bu. Nih. Makanya saya bertanya nih, kayak gimana jawaban Ibu? Iblis pahlawan Kristen. Kalau menurut saya apa yang harus dipanasin kalau kenyataannya tidak seperti itu. Karena yang kita tahu tidak mungkin iblis itu pahlawan Kristen. Karena untuk apa gitu? Kita nggak membutuhkan iblis untuk membela kita. Oh, gini Bu, kita baca ayatnya dulu ya. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus sudah tahu, tapi Yesus membiarkan itu. Oleh karena itu pada saat malam mereka makan bersama dengan Yudas, Yesus pun sudah sempat mengatakan itu ke Yudas, bahwa nanti pada saatnya Yudas yang akan menjual Tuhan Yesus. Itu Yesus sudah tahu. Dan Yesus membiarkan itu karena apa? Karena pada saat Yesus lahir sampai Yesus akan mati, itu sudah ada di dalam rencana dan visi misi Tuhan Yesus. Jadi tidak akan digagalkan karena Yesus datang itu sudah punya tujuan untuk menyelamatkan manusia lewat kematiannya. Jadi pada waktu Yesus mati baru akan ada cerita-cerita yang akan terjadi sejak dia lahir, besar dan bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, yaitu Yudas atau siapapun, untuk menjadi satu sejarah. Dimana kalau tidak akan pernah ada sejarah itu, maka ada di firman Tuhan bilang, datanya mana katanya Bu tuh penonton yang nilai Ibu. Bukan saya hanya dengerin jawabannya kayak gimana, penonton yang nilai. Karena judul ini dari penonton gitu, iblis pahlawan Kristen dipertanyakan ya, kan kayak gitu. Kita kekristenan tidak akan pernah panas dengan hal-hal itu karena kita tidak melihat tentang kayak gini Bu, kekristenan kita atau Tuhan kita. Orang Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Saya mau tanya sedikit Bu. Dari iblis, dari manusia. Jadi saya mau tanya sedikit Bu. Nah, silakan. Gini, kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, terjadi nggak penyalipan? Kalau iblis tidak membisikin Yudas, terjadi penyalipan. Iblis tidak mengingatkan atau iblis mengingatkan, tetap akan ada terjadi penyalipan. Karena tetap akan terjadi. Iya, karena visi misi Tuhan itu tetap berjalan lewat cara-cara itu, gitu. Baik, kalau bukan melalui Yudas dan iblis, gimana kronologinya? Kalau bukan melalui iblis atau Yudas, tetap berjalan kronologinya. Nanti juga pasti lewat, kalau bukan Yudas, mungkin ada Yudas yang lain, termasuk mungkin Pak Ucup yang pada saat itu ada, bisa juga lewat Pak Ucup juga. Wah, ya kan? Aduh. Ibaratnya kayak ada tertulis dari nubuatan gitu Bu. Ya, gini. Ibaratnya tertulis ada nubuatannya kan kayak gitu, tanpa melalui Yudas dan iblis.
Kayak gitu. Jangan pakai ngarang. Waduh. Bukan ngarang. Hmm. Opini yang dibangun oleh kalian juga kan. Jadi kami sebagai orang yang mendengar atau melihat seperti iblis pahlawan itu kan juga ngarang sebenarnya. Yang dinaik-naikin caption kayak begini memang ini benar. Nggak benar. Sakit kepala saya dari tadi. Ya udah Gini, nggak apa-apa. Bu. Siapa suruh bawa pikiran-pikiran bawa iblis pahlawan Kristen. Bu, Nggak usah dipikirin dong. Yesus dihianati oleh Yudas. Yudas dibisiki oleh iblis. Di sini ada nggak jasa iblis? Jasa iblis apa ya? Tuhan memang biarkan iblis itu bekerja di Yudas. Jadi jasanya nggak ada jasa lah. Ya, iblis ya tetap iblis, nggak pernah akan dia kan hanya cuma mau cari kemenangan dia. Lah, karena bisikan iblis kan terjadinya penyalipan toh. Terjadi penyalipan itu bukan karena faktor iblis yang lebih kuat sampai jadi itu, tapi memang Yesus membiarkan itu terjadi karena memang visi misi Tuhan tuh ada di dalamnya bahwa akan ada kematian, Yesus tetap akan membiarkan itu terjadi, kata Anda kan kayak gitu ya? Iya, emang iya karena ada dalam visi misi. Seperti Anda punya satu rencana. Artinya gini Bu, Anda itu secara tidak langsung mengatakan Yesus membiarkan rencana iblis. Yesus itu berkuasa, jadi dia bisa melakukan segala sesuatu pada saat itu. Memang dia sengaja itu dibiarkan untuk supaya untuk visi misinya biar berjalan, kematiannya itu lewat cara-cara seperti itu. Dan Yesus sudah tahu. Jangan kira Yesus tidak tahu tentang rencana-rencana itu. Sudah tahu, orang dia maha tahu. Dia yang punya langit dan bumi, dia yang berkuasa. Bagaimana bisa kalau dia tidak tahu? Pasti dia tahu. Oh, dan jadi di sini saya dapat poin lagi, Bu. Saya dapat poin lagi dari Anda gitu. Poinnya apa? Di sini terjadi pembiaran dari Yesus rupanya. Terserah mau dipikir apa, tapi memang itu bukan terjadi pembiaran, tetapi ada di dalam rencana dan visi-visi itu. Jadi bukan pembiaran. Kalau pembiaran berarti ada sesuatu yang kalau dibilang kategorinya ada sesuatu rencana yang jelek. Tapi Tuhan membiarkan itu karena akan ada sesuatu rencana yang baik, bukan rencana yang tidak baik. Karena kematian itu menurut Yesus itu bukan sesuatu yang tajam. Kalau tetap terjadi Bu, dia tidak akan pernah takut dengan sebuah kematian. Kalau penyalipan itu tetap terjadi. Kalau penyalipan itu tetap terjadi, Bu, ya kenapa Yesus harus lari gitu loh? Lari dari mana? Bersembunyi di Taman Getsemani. Itu bukan sembunyi. Itu bukan bersembunyi, tapi dia sudah tahu akan ada rencana-rencana Judas pada saat itu, dan dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Karena secara manusia dia mau nyatakan itu kepada murid-muridnya bahwa pengorbanan dan kematiannya sudah dekat sebagai manusia. Sebagai manusia. Artinya gini Bu, Anda ini menceritakan secara tidak langsung ya, Yesus ini ya mengetahui dia merencanakan bunuh diri berarti. Pemikiran yang salah. Soalnya Anda dibiarkannya pembisikan dari iblis itu. Aduh, gimana sih? Itu kan skenario yang akan terjadi. Yang sudah tahu. Jadi dia mau memberikan contoh setelah sebelum kematian itu datang, dia sudah menceritakan itu kepada saksi-saksinya, 12 muridnya pada saat dia menunggu dia. Ini kalaunya dia udah tahu kan kematiannya udah dekat, ngapain ngumpet di taman gitu loh? Kan dia berdoa. Ngapain doa kepada Bapa kalau udah tahu juga? Ada teladan daripada kita manusia.
Bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu yang terjadi, dia harus tetap di hasil akhir pun segala kesusahan-kesusahan yang kita lewati di dalam proses pasti akan ada susah, dan susah itu tetap harus ada di dalam Tuhan. Sekalipun dia menjadi Tuhan, sekalipun dia Tuhan, tetap dia menjadikan contoh dan teladan bahwa ketika kita mengalami masalah, kematian di depan kita pun tetap harus ada di dalam Tuhan. Itu contoh. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu tidak secara kebetulan, tetapi segala sesuatu yang dia lakukan itu menjadi contoh kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang gagal di depan dia kalau menjadi contoh, dia menjadi contoh dan teladan buat setiap orang. Setiap manusia. Kadang-kala tentang rencana-rencana Tuhan yang melebihi dari otak dan akal kita. Dia berdoa kepada siapa itu, Bu? Bagaimana bisa itu terjadi? Bu. Karena kalian tidak bisa mencapai Bu, rencana-rencana Tuhan. Yesus waktu di Taman Getsemani itu dia berdoa sama siapa, Bu? Ya berdoa kepada Bapaknya, meminta kepada Bapaknya kalau bisa cawan itu lalu daripadanya. Berdoa untuk apa dia? Untuk sebagai contoh saja kepada manusia, mencontohkan kalian. Waduh. Ya, sebagai contoh. Masa berdoa untuk apa? Enggak ada tujuannya doanya pula. Mengatakan itu kalau bisa cawan itu jauh sebagai manusia. Dia mengatakan untuk kalau bisa ini jauh. Tetapi dia tahu rencana itu sudah ada, bukan tidak ada. Rencana kematiannya, penangkapannya sudah ada, dan dia berkata kepada Tuhan. Dia berkata, Ya. Iya. Bingung saya, Bu. Dari tadi beberapa Kristen menjelaskan saya nggak paham-paham gitu loh. Iya, serius, nggak paham-paham saya. Jawabannya kayak gimana beda-beda semua masalahnya. ya, kenapa tidak hidup di dalam Tuhan? Maka Pak tidak akan pernah tahu di dalam rencananya. Tetapi kalau ketika Anda menerima Tuhan, kamu akan tahu segala sesuatu yang dibawa dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau menjelaskan itu secara besar, itu tidak akan pernah bisa. Karena kita tidak bisa menyelami maksud dan tujuan Tuhan. Ketika itu sudah terjadi, baru kita tahu, oh ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Kenapa dia sampai, kenapa dia mati, kenapa dia gitu. Itu ada di dalam rencana dia. Oleh karena itu ketika di kematian itu ditulis rencana-rencananya dia. Gitu. Aduh, pusing saya memahaminya kayak gimana. Ada pembiaran, kan kayak gitu. Yesus sudah mengetahui rencana iblis, tapi dibiarkan Yesus. Ini heran saya ceritanya ini. Oke lah, Bu lah, tapi terima kasih lah jawabannya. Saya hargai jawabannya ya. Oke, sama-sama Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat malam. Imani saja udahlah. Iya, sengaja saya nggak mau mendebat malam ini teman-teman. Saya mau denger jawabannya semuanya kayak gimana gitu. Tambah pusing rupanya. Iya, tambah pusing. Padahal ini jujur ya teman-teman, ini judul dari netizen. Saya bertugas hanya mendengarkan jawaban aja malam ini gitu loh. Makanya saya nggak mau bantah gitu. Kalianlah yang menilai kayak gimana jawabannya. Terjawab nggak? Nggak ada yang pakai data. Muter semua pula. Kagak usah saya Pak ente yang lihat gitu ya, pasti pusing juga ya. Aduh. Betul nggak? Iya, makanya sampai saya garuk-garuk kepala, sampai buka kopi ya. Ini kayak gimana maksudnya kan gitu. Aduh. Ditanya satu-satu kronologinya kayak gimana kan kayak gitu. Lama-lama nanti, saya minum bodrek pakai oli mati nanti ya. Biar langsung minum bodrek pakai oli mati ya, minumnya tuh biar langsung sembuh gitu.
Sakit kepala saya ya. Iya, memang mematikan teman-teman, judul dari kalian ini mematikan memang. Saya nggak pernah bawa judul kayak gini loh ya, tapi memang pernah dulu saya bahas dulu ya. Tapi kalau judulnya yang kayak gini, iblis pahlawan Kristen, tanda tanya. Saya hanya mendengarkan jawaban dari mereka. Saya nggak mau bantah gitu, nggak mau. Biarin mereka jelasin ya. Gitu. Left error bentar. Nggak ada, masih ada. Ya, oke. Gimana nih teman-teman? Udah 11:30 nih. Iya, judulnya sangat sadis masalahnya. Sadis banget gitu judul dari netizen. Saya aja bingung. Iya, aduh, ada aja kalian ini ya. 3 lagi tat, naik lagi tat. 1 lagi ya, boleh ya. 1 lagi ya. Kepala saya sakit loh dengerin mereka jawab. Serius. Sakit kepala saya ini, mau migrain masalahnya. Aduh. 1 lagi ya, oke? 1 lagi ya. Judul bikin tantrum ya, nggak apa-apa, kita pertahankan aja judulnya sampai besok-besok kalau gitu ya. Oke, ya 1 lagi. Baik. 1 lagi. Sakit kepala saya dengerin mereka. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Mana ya suaranya, Bang? Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bang Hamdani. Teman-teman, ada nggak suara dia? Ada? Ada. Suara dia ada nggak? Nggak ada. Oh, ada, masa ada? Lah, kok di tempat saya nggak kedengaran sih? Apa ini? Error. Handset saya kayak yang rusak. Handphonenya aku bisa ada error. Ayo. Ini berdakwah ya judulnya, Bang. Tes. Tes. Mantul, Bang, Tes. mantul. Suara Bang. saya ada? Ada mantul. Mantul? Heeh. Oh, ya. Oke. Udah? Ada, Ya. baik. Udah baik. Oke. Oke. Silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Oh. Abang Islam atau Kristen sih? Alhamdulillah, Kak, Islam. Oh, Islam. Ya. Ada yang mau disampaikan emang. Ini saya sakit kepala gara-gara judul, Bang. Judul ini judul dari netizen juga. Judulnya bagus. Iblis pahlawan Kristen. Cuman berlebihan. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke lah. Itu berlebihan, teman-teman. Kita thank you, Bang, ya. Oke. Selamat malam. Malam. Berlebihan kata Bang Dani ya. Tapi mau kayak gimana ya, ini judul yang disepakati netizen masalahnya. Pertahankan katanya judulnya. Wah, judulnya bikin meninggal Kristen ini. Gas aja ya sudah ya. Oke lah kalau kayak gitu. Oke, kita dengar 1 jawaban lagi dari kawan kita gitu ya. Kepala saya betul-betul sakit teman-teman dengar jawaban mereka. Pusing saya dengerin. Nggak ketemu jawabannya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Malam, Bang. Iya. Kayak gimana tuh, Bang? Tanggapinlah. Iya, tadi kan udah saya tanggapin, Bang. Bahwasannya itu tidak benar kalau misalnya iblis itu pahlawan Kristen.
Oh, ini abang udah tadi ya. Aduh. Ah, udah jawabannya udah dinilai netizen. Saya cari yang lain dah jawabannya bang ya. Oke. Siap, Oke, siap. thank you. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ada. Yang Kristen mana? Pisang mentawai. Iya. Salahkah saya bawa judul dari netizen ini? Baru ini loh judul rekomendasi terbaik gitu dari netizen. Aduh. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Islam bang. Islam, alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan? Ya itu apa? Judulnya itu bikin sakit kepala juga ini. Iya, makanya. Tapi, Satu lagi lah kita cari jawaban dari mereka ya. Oke. ya, tapi kalau kita, entar dulu bang, kalau kita amati memang iya, tapi sadis banget. Iya, sadis judulnya dari netizen itu judul. Gak apa-apa ya. Masa Ustadz kok begini katanya judulnya? Ya terserah kalian, cabut aja dulu gelarnya. Enggak usah pakai Ustadz ya kayak gitu. Saya hanya jadi pendengar yang baik aja gitu. Oke? Oke, salam kenal bang dari Lombok NTB. Salam kenal ya bang ya. Oke. Izin dulu ya bang ya. Oke, makasih Ya, bang. semoga Ustadz sehat selalu. Amin, wa iya kah bang. Oke. Ya mari bang, kasih yang bawa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul udah itu Ustadz judulnya katanya. Iya. Iya, saya pertahankan judulnya seminggu ya pasti. Seminggu saya pertahankan judul ini dah. Saya kasih itu. Sampai Edis aja kejang juga tuh nyenggol saya Edis. Edis juga ikut kejang tuh nyenggol saya dia. Halo, selamat malam. Malam bang. Silakan open cam dulu bang. Oke bang. Agak gelap sedikit sini bang. Oke bang. Abang dari Kristen. Iya bang. Nah bang, Kristen terakhir yang saya naikin nih. Kira-kira ada tanggapan nggak bang? Kalau menurut saya nggak ada iblis jadi pahlawan di Kristen bang. Nggak ada. Yang merencanakan penyalipan Yesus siapa bang? Yang merencanakan penyaliban Yesus. Kalau menurut abang siapa? Loh, saya tanya Anda dulu lah. Boleh tanya. Kan abang. Abang yang Kristen kan pasti tahu. Ya, kalau menurut si Kristen itu rencana Tuhan, bang. Rencana Ya, Tuhan. tidak bisa manusia prediksi. Rencana Tuhan. Ya, sang pencipta untuk mencoba umat manusia, ya kan, bang? Oh, kalau rencana Tuhan, bang, gimana dengan Yohanes 13 nomor 2 tuh? Rencana Tuhan atau rencana iblis sih? Atau jangan-jangan pula Tuhan kerjasama pula dengan iblis? Nah, makin buyang saya kalau dijawab kayak gitu. Aduh. Gini saja, bang. Urus dulu agama abang.
Kalau urus agama saya setiap hari saya ngajar, Bang. Ya. Kalau ngajarnya agama abang sendiri. Iya, ngajarnya agama saya sendiri, pikir sendiri gitu ya. Makanya Bang kayak gini ya. Kalaunya Abang ya merekomendasikan seperti itu, lebih baik perbaiki dulu internal Kristen ya. Seperti Edis TV, kagak perlu bahas Quran saya gitu. Ketika saya bawa judul kayak gini panas semua kalian. Tidak juga. Kalau Kan kayak gitu. Setidaknya kan kayak gini, Anda bisa menyarankan kepada apologet Kristen, ya berhentilah menghina-hina Al-Quran saya, kan gitu. Gini Bang, kalau di Indonesia yang banyak menghina Kristen itu siapa? Ya abang sih, yang agama abang kan? Bukan. Abrik. Yang memulai pergesekan di Indonesia ini Kristen. 90-an itu kita semua hidup berbaur Bang. Kalau belajar dari sejarah. Gini Kalau Bang kita masuk ya. pada era 2000, tahun 2000 wah gawat, darurat Bang. Nah, itu perlu diperbaiki Bang. Iya. Oke Bang, jadi gini Bang ya, Gini, Bang, untuk kalau permasalahan kita pergesekan ini ya, kalau saya lihat ada 3 aspek yang dimulai oleh Kristen gitu. Aspek apa itu Bang? Coba tolong jelaskan Bang. 1, banyaknya apologet dari Kristen yang mengadakan live streaming dengan membahas Al-Quran saya, menghina Nabi saya, baik di TikTok, di YouTube, dan aplikasi lainnya. Itu 1. Yang kedua, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, banyak rumah pintu umat Islam diketok oleh umat Kristen untuk menjajakan agamanya dengan iming-iming bantuan. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh Kristen lalu disalahgunakan dan dipakai dalam keagamaan Kristen. Contoh kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba dipakai Kristen menamakan kitabnya Alkitab. Tuh. Gitu. Berikut Bang. Udah 3 tuh Bang. Ada 3. Boleh saya bicara? Tanggapilah. Ya gini Bang, kalau kita pakai penerjemahan Indonesia ya Bang ya, kalau di Al-Quran kan semuanya rata-rata dengan bahasa Arab Bang. Kalau kita di Kristen kurang, untuk orang awam seperti kita tidak memahami bahasa Arab. Misalnya kalau di pedalaman selain di Indonesia, pulau-pulau terpencil yang susah akan informasi, susah akan segala hal. Kalau Alkitab itu banyak orang mudah membaca karena itu menggunakan bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Perbedaannya negara ini negara Indonesia Pak, bukan negara Arab. Baik. Kalau Al-Quran diterjemahkan semua ke bahasa Arab, otomatis semua orang bisa memahami. Kalau Alkitab, orang Muslim juga bisa memahami karena tulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau orang Baik. Kristen mau memahami bahasa Arab, berarti mesti belajar lagi dari nol Pak. Gitu Pak Ustadz. Baik. Itu tanggapan Anda tentang kosakata yang diambil gitu maksudnya? Iya, baik itu kan ada lembaga-lembaga khusus untuk penerjemahan bahasa. Baik, untuk Alkitab si Indonesia, bukan berarti kita plagiat. Kalau plagiat berarti orang Kristen nggak usah pakai bahasa Indonesia untuk ngomong, untuk membaca dan menulis, karena itu plagiat kan Pak. Gini masalahnya Bang ya. Cuma di Indonesia ini yang Kristennya memakai kosakata Alkitab gitu. Di luar negeri enggak. Jadi kita kan menerjemahkan sesuai dengan kemauan, sesuai dengan tradisi bahasa Indonesia. Kalau kita tidak memakai bahasa Ibrani atau bahasa yang aslinya dari bahasa Alkitab untuk digunakan, berarti itu kita menggunakan bahasa luar. Kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke menggunakan Alkitab bahasa Indonesia. Yang terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Contoh kosakata Allah yang diambil itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu? Kalau menurut Abang, bahasa apa? Bahasa Arab itu. Kalau terjemahan Allah dalam bahasa Indonesia,
Kalau untuk bahasa Arab sebut apa Bang? Karena kita ini kan kurang mengerti bahasa Allah gitu. Kalau kita Allah, Lah, kenapa beda bacanya? karena penulisannya Allah. Lah, Kalau kenapa beda bacanya dengan Arab? Padahal kan nyadur dari Arab. gimana, Toh. Bang? Ya, kan Ah. pada intinya Abang menggunakan bahasa Arab. Kalau kita menggunakan penerjemahan bahasa Indonesia. Oh, baik. Coba sebentar kalau gitu saya menampilkan satu ini, Bang. Satu tulisan sama Bang ya. Boleh Pak. Ini dibaca apa, Bang? Itu kan bahasa Inggris. Kalau Hmm. kita orang awam baca pastinya one, iya kan Bang? Kalau orang yang biasa bahasa Inggris kan one. Lah, Ya itu betul. Ya? bahasa Inggris kita baca one. Seharusnya Allah juga Arabnya, kan gitu. Saya sudah bilang, kalau orang awam membacanya one, ya one, one. Kalau orang yang sudah memahir bahasa Inggris dia membaca one. Kenapa nggak dibaca one gitu? Padahal ini Kalau di adalah Indonesia kan baca bahasa one, Indonesia ini. Nah, kalau dengan bahasa Arab bacanya apa Bang? Kalau Allah kan Allah, bukan Allah di Arab Kalau itu. bahasa Arab membaca one itu apa Bang? One maksudnya? Yang sementara Bang tampilkan itu Bang. Gini, yang saya maksud itu ketika mengambil kosakata Allah ya dari bahasa Arab, orang Arab menyebutnya Allah gitu, bukan Allah seperti Kristen gitu. Ya kalau Kristen kita kan Indonesia Allah. Kalau itu dari mana tuh? Arab. Itu dari mana Bahasa tuh? Indonesia. Kan sesuai tulisannya bahasa Indonesia. Allah. Indonesia kan ngambil dari Arab. Yang tulisnya itu kan di Indonesia, Bang, bukan tulisnya di Arab. Iya, Kita iya. menggunakan fasih ucapannya Arab. Kalaunya Begitu kita kan, ngambilnya Bang Ustaz? dari bahasa Arab berarti pelafalannya sesuai bahasa Arab. Ya, itu kelemahan kita di Indonesia, Bang. Suka menguat-nguatkan yang hal-hal yang di luar pada punya kita, negara kita, Bang. Kalau Anda mengatakannya seperti itu, ya Allah kata Anda. Seharusnya Anda baca ini one, bukan one gitu. Ini ya, Bang, ya. Kita kan tidak membahas menjelek-jelekan, tidak menjelek-jelekan. Kalau untuk roomnya Abang ini kan kita nggak jelek-jelekan, cuma kita menduduki porsi yang bagaimana gitu kita untuk kita bisa menyatukan negeri dan bangsa ini, Bang. Jangan selalu membanding-bandingkan. Kalau Bang, Abang, kembali ke tema boleh ya? iya, Oke. Nah, kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, apakah penyalipan tetap terjadi? kalau gitu kita kembali lagi kepada awal ya, Bang, waktu di kejadian. Kalau tanpa iblis menggoda Adam dan Hawa, apakah manusia ada, Bang? Gimana? Kita kembali lagi kepada sebelum masa Yesus. Kita kembali kepada masa kejadian. Sebelum penciptaan, tanpa manusia pertama di dunia, kalau di Kristen kan kita kenal Adam dan Hawa. Itu Baik. di Muslim kenal atau tidak, Bang? Terus? Ya, yang menggoda itu siapa, Bang? Manusia Iblis. pertama di dunia. Ya, semua percaya iblis kan? Iblis, terus? Ya, kalau tanpa iblis menggoda Adam dan Hawa mungkin tidak ada jadi manusia di dunia ini, Bang. Ya, betul kan, Bang? Nah, kita semua percaya dari awal sampai akhir. Pencobaan itu juga pun terjadi. Itu kan ada andil iblis toh, betul? Kan di Muslim juga cerita itu ya, Bang. Kalau Ya, tidak salah. ada jasa iblis kan itu sehingga Adam keluar dari surga, betul? Iya, betul, Bang. Di kejadian ada cerita seperti gitu, Bang. Nah, ini juga ada andil iblis. Lalu apa perbedaannya saat sudah berapa puluh tahun, ribu tahun kemudian di zaman Yesus kok baru dijelaskan bahwa iblis pahlawan Kristen? Itu kan tidak masuk logika, Bang. Kalau mau disebutin iblis pahlawan manusia, setan semua di dunia. Itu baru betul, Bang. Gini, yang saya maksud itu ketika iblis ini tidak membisikkan ke Yudas ya, apakah penyalipan itu tetap terjadi? Ya sama saja juga dengan pertanyaan saya kepada Abang. Kalau ular tidak menggoda Adam dan Hawa, apakah
mereka akan keluar dari surga. Ya, pertanyaan dan jawabannya itu mungkin mirip-mirip kan, Bang? Iya. Pak Ustaz. Betul. Berarti enggak kan? Ya, berarti hidup ini kan tergantung pribadi kita, Bang. Nggak usah kita cari salah kiri, salah kanan. Berarti gitu. Kepercayaan masing-masing kita. Tanpa bisikan iblis berarti nggak akan terjadi penyalipan kalau gitu. Ya, Betul kalau nggak? tidak ada iblis kan juga tidak ada manusia di dunia, Bang. Palingnya cuma Adam dan Hawa, Bang. Ya kalau tidak ada iblis, tidak ada itu hal lain. Yang saya bahas ini Bang. satu hal yang dilakukan oleh iblis gitu. Ya seperti Anda mencontohkan tadi, gara-gara iblis Adam dan Hawa keluar dari surga. Betul itu. Kalau Tuhan Yesus itu bukan baru satu kali dicoba, Bang, untuk diselip. Mulai dari perjalanan Yesus kalau dibaca atau mengikuti daripada Alkitab kan udah tahu, Bang, ada berapa kali dicoba. Bahkan tidak mampan. Waduh. Iya. Tapi di sini ada ikut andil iblis dalam penyalipan. Iblis kan sudah dari awal, Bang. Bukan cuma baru di masa Yesus Kristus, Bang. Iya. Dari Adam dan Hawa. Jadi iblis sudah meraja di dunia. Iblis yang memiliki dunia. Sekarang Tidak tergoda dengan itu, Bang. berarti ada jasa iblis dong. Nggak ada. Lah, kalau tanpa bisikan dia nggak akan terjadi penyalipan itu. Kalau jasa iblis berarti nggak usah ada peran Yesus Kristus untuk orang Kristen, Bang. Karena iblis menang. Iya, toh, Bang, toh? Lah, dia kan iblis ini yang menyebabkan terjadinya penebusan dosa. Betul nggak? Mana ada iblis yang terjadi penebusan dosa, Bang? Coba iblis kagak membisiki Yudas. Nggak disalib itu Yesus. Dibisikkan Yudas berarti dari awal iblis tidak membisikkan Adam dan Hawa juga, Bang. Kan sudah bilang iblis Beda konteks Bang. itu. Aduh, sama aja, Bang. Beda konteks. Sama. Yang satu penyalipan, Cuma yang itu satu sama. kejadian awal. Beda konteks. Sama, Bang. Konteksnya iblis kan, Bang, kan? Semua di dunia ini kan tergoda oleh iblis. Bahkan manusia pertama aja tergoda. Kalau Tuhan Yesus kan tidak, Bang. Tuhan Yesus tidak tergoda. Bahkan Beda. Iblis Karena di situ iblis tidak ada mencoba. pekerjaan penebusan dosa dari yang awal itu. Nggak ada. Nggak ada gimana, Pak Ustadz? Nggak ada, beda. Soalnya kan yang dilakukan iblis itu untuk mengeluarkan Adam dari surga, kan gitu. Rencana iblis, kan gitu. Nah, yang saya pertanyakan ini, ya di dalam ikutnya iblis di penyalipan Yesus untuk menebus dosa. Gini, Bang. Iblis itu menggoda. Semuanya digoda oleh iblis. Tetapi Yesus tidak terasa terpengaruh gitu, Bang. Malahan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, Bang. Coba Anda buka Matius 4 nomor 1. Roh Kudus dengan iblis itu kerjasama itu. Gimana, Bang? Matius 4 nomor 1 tuh. Sebentar ya, Bang, ya. Nomor 1, Bang. Iya, kolaborasi betul. Lagi dicari aku, Bang. Tuh. Boleh minta dibuka di situ, Pak Ustadz? Minta ditunjukin, Pak. Matius 4 nomor 1. Nih, bentar ya, saya buka. Nggak apa-apa. Biar cepat. Nih. Jangan skip, Bang. Tuh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Tuh. Ya, itu ya, bacanya baik-baik ya, Bang.
Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk dicoba. Untuk? Itu kan sudah dibilang. Bekerja sama itu roh dengan iblis, Bang. Itu dicoba, Bang. Dicoba apakah Yesus mampu melewati cobaan itu enggak? Yang bawa siapa Iblis tuh? enggak mampan. Yang bawa Yesus siapa? Yang bawa siapa ya? Kalau Yang bawa Yesus siapa? Ini yang bawa Roh Kudus. Yang mana, Pak? Nih. Itu enggak ada Roh Kudus di situ, Pak. Itu roh. Oh, roh, bukan Roh Kudus. Bang. Bukan Roh Kudus. Baca, Bang. Baca. Oke, Hati-hati, Bang. dibawa oleh roh-roh apa ini? Roh. Ada banyak kan, Pak? Kalau menurut Banyak. di Roh dunia jahat banyak kah? Ada roh jahat, Roh Allah setan, kah? Roh Kudus kah? Roh keinginan jahat kah? manusia, ya. Tapi Yesus tidak tergoda sama sekali oleh iblis. Nah, ini kenapa roh ini kerjasama dengan iblis? Enggak ada kata kerjasama di situ, Pak. Coba baca baik-baik, Pak Ustaz. Lah, coba Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Coba kalaunya roh ini bawa Yesus ya ke restoran, gak bakalan dicobai oleh iblis itu. Itu kan abang yang salah baca mungkin, Bang. Bisa saja menuntun ia untuk dicobai, Bang. Kalau untuk manusia biasa mungkin tidak seperti Yesus. Kalau sudah lapar, sudah dicoba. Coba kalau roh ini ngajak Yesus makan-makan, kagak bakalan ketemu iblis. Ini apa? Malah diajak ke gurun untuk ketemu iblis. Gimana sih? Untuk mencoba iman mereka seperti manusia, Bang. Aduh. Makanya saya bilang roh dengan iblis ini kerjasama. Tidak juga. Ada roh yang mana dulu, Bang? Nah, ini roh apa ini? Kebijaksanaan, ada roh yang baik. Tidak Apa selamanya ini? roh itu roh. Ini yang jahat, roh Bang. yang bawa Yesus apa? Roh jahat. Itu roh yang menuntun untuk menguatkan iman Yesus. Iblis mau mencoba untuk bagaimana Yesus mau jatuh kepada tipu daya, tapi susah, Bang. Yesus. Aduh. Bang. Yang saya ini, yang mana yang betul? Kita lihat ya teman-teman, mana yang betul gitu? Itu karena kebanyakannya tuh Bangnya bacanya tadi kan bilang kerjasama, sementara nggak ada kerjasama di situ, Bang. Ya iya, kan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Kalau abang dibawa apa sekarang? Hah? Kenapa ke saya? Nggak ada hubungannya. Iya juga. Ya udahlah kalau kayak gitu, Bang. Thank you atas jawabannya ya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Oke, kita hargai dan teman-teman yang menilai jawaban gitu ya. Oke, Abang, saya izin turunkan dulu ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, shalom. Oke, teman-teman ya. Betul-betul puyeng saya malam ini, teman-teman. Sakit kepala saya dengar jawaban mereka semua, nggak ada yang sama. Ada yang mengatakan kesimpulannya dibiarkan oleh Yesus. Ada yang bilang kerjasama. Ada yang bilang berjasa. Ini kayak gimana gitu loh. Heran saya guys. Nggak jelas banget gitu loh. Aduh. Kalau saya sakit kepala pecah dengernya nggak ada jawaban. Ada satu yang berdata kronologinya nggak tahu. Oke ya teman-teman yang di YouTube semuanya yang 500 orang dan di 14.000 yang di TikTok ya teman-teman, kita akan kembali besok hari gitu ya. Saya ingin istirahat dulu karena pertama ya teman-teman sakit kepala, yang kedua juga udah ngantuk gitu ya.
maka saya perlu istirahat. Ya, teman-teman semuanya, kita akan tutup dengan doa bersama. Sebelum kita menutup, ya teman-teman, saya berterima kasih dulu kepada Anda semuanya yang telah memberikan gift-gift. Ya, syukron jazakumullah khair untuk Anda yang memberikan gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan rezeki yang halal, berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih juga untuk para donatur gitu ya, yang telah membelikan adik-adik kita mushaf Al-Quran di seluruh Indonesia, untuk para penghafal Al-Quran baik di Ponpes maupun di TPQ, juga di yayasan gitu ya. Saya berterima kasih, semoga amal jariah Anda semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika Bapak Ibu ingin ikut andil beramal jariah, silakan langsung aja ke WhatsApp saya gitu ya. Saya sematkan nomornya. Anda bisa langsung hubungi saya di situ untuk beramal jariah. Nanti saya kasih nomor rekeningnya di WhatsApp saja gitu, biar tidak tidak terlalu lama iklannya gitu ya. Nah, itu silakan dicatat nomor saya. Mari kita silaturahim juga, atau Anda mau bertanya di situ, insya Allah akan saya jawab satu persatu ya, meskipun agak lambat gitu, nggak apa-apa ya, karena banyak kegiatan offline, juga banyak WhatsApp yang masuk di tempat saya. Jadi saya mohon maaf, bersabarlah untuk antri gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, syukron jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan doa ya. Saya udah capek, mata saya mau tidur gitu, ngantuk udah saya ya teman-teman, terus pusing gitu. Kita akan kembali besok lagi ya. Oke? Mari teman-teman, semoga ya kita diberikan solusi untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Dari masalah kita ada solusinya ya, terus diringankan beban hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semua yang ya ada masalah, semoga masalahnya diselesaikan. Yang punya hajat ya, semoga hajatnya terkabulkan gitu ya. Maka dari itu mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Semoga kita diselamatkan dalam beragama, dan semoga kita juga diselamatkan di dalam sakit ini teman-teman. Semoga kita diselamatkan dalam beragama, diberikan kesehatan ya teman-teman semuanya, terus juga diberikan rezeki yang halal lagi berkah ya, dan diselamatkan dunia wal akhirah gitu ya teman-teman. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa